Aisutiani dengan NIM 220600195 sedang berada di SDN Sukahurip. Hari ini saya akan mewawancarai yaitu guru dari SDN Sukahurip bernama Ibu Lala Nur Latifah SPDGR. Nah, hari ini saya akan mewawancarai beliau mengenai praktik baik yang ada di SDN Sukahurip tentang literasi. Baik, Ibu boleh diperkenalkan terlebih dahulu, Ibu mengajar di kelas berapa? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lala Nur Latifah SPDGR. Saya di SD Negeri Sukahurip ini memiliki amanah mengajar sebagai wali kelas 5. Wah, sudah berapa lama Ibu mengajar di sini? Saya mengajar di sini mau berjalan 5 tahun. Alhamdulillah ya Ibu, semangat selalu. Baik, saya akan langsung saja ke pertanyaan yang pertama ya Ibu. Tentang praktik baik pelaksanaan di sini sudah ada literasinya? Ya, di sini di SD Negeri Sukahurip sendiri untuk praktik baik kami sudah menerapkan di mana praktik baiknya itu setelah kami laksanakan di setiap awal pembelajaran. Jadi setiap anak sebelum masuk ke kelas kami melakukan praktik baik dulu di luar yang dilakukan secara bersama-sama dari kelas 1 sampai kelas 6. Salah satunya itu di setiap hari Selasa. Ya. Oh, itu Selasa literasi. Iya, Selasa. Rabunya ada apa Ibu? Rabunya itu ada senam bersama. Sama di Kamis. Hari Kamisnya ada itu khusus untuk mengenal lagu daerah dan juga lagu-lagu nasional. Hari Jumatnya? Hari Jumatnya itu untuk keagamaan karena anak-anak dilatih untuk melaksanakan sholat duha berjamaah. Wah, hebat sekali ya. Saya langsung ke titik fokusnya saja tentang literasi. Baik, bisa dijelaskan program kegiatan literasi unggulan apa saja yang saat ini secara rutin diterapkan di SDN Sukahurip? Boleh dijelaskan secara langkah-langkah konkret pelaksanaannya yang mungkin tadi Ibu jelaskan sedikit, boleh digambarkan untuk pertanyaan ini. Nah, sejauh mana keterlibatan antara warga sekolah seperti guru, siswa, staf, dan yang lainnya dalam menjamin praktik baik ini berjalan dengan lancar dan konsisten? Untuk literasi sendiri, kami melaksanakan biasanya anak-anak itu dari kelasnya atau dari rumahnya itu membawa buku bacaan masing-masing ya. Nanti anak-anaknya dikondisikan berkumpul di lapangan, kemudian setelah itu selama 15 menit kami melaksanakan gerakan membaca senyap. Nah, selama 15 menit anak-anak membaca dulu masing-masing senyap. Nah, kemudian setelah itu nanti akan ada perwakilan dari setiap kelas untuk maju ke depan untuk membacakan kembali ataupun menceritakan kembali apa saja yang telah dibaca oleh anak-anak oleh siswa seperti itu. Jadi ada review gitu ya? Ya, dan juga dari anak-anak itu sebagai bentuk penguatan daripada program literasi itu sendiri. Apakah ada apresiasi? Oh iya, tentu pasti selalu ada apresiasi dari teman-teman. Ya, kemudian untuk keterlibatannya, alhamdulillah semuanya terlibat dengan baik dari guru, siswa maupun juga staf dan kepala sekolah sendiri juga sangat mendukung ya Bu ya dengan program ini karena kan literasi ini bukan hanya bermanfaat untuk saat ini aja gitu ya, tapi literasi ini dapat bermanfaat. Oke, baik. Mungkin dalam kegiatan literasi tidak selalu berjalan lancar ya. Nah, ada tantangan atau kendala yang saya ingin tanyakan dalam upaya pembiasaan praktik baik literasi ini. Tantangan utama yang paling sering Bapak Ibu hadapi nih dalam kegiatan tersebut, baik dari sarana, buku ataupun waktu. Bagaimana tantangannya yang terjadi di lapangan? Untuk tantangan sendiri yang pertama itu paling dari ketersediaan buku baca. Oh iya. Karena kan secara garis besar untuk perpustakaan di Sukahurip itu kan belum berjalan dengan lancar ya karena keterbatasan itu. Jadi bukunya pun masih belum beragam gitu ya, belum ada seperti contohnya yang paling ini tuh kayak buku non fiksi itu kan masih kurang ya. Sedangkan kalau misalkan anak-anak literasi buku baik buku pelajaran itu kan anak-anak sudah merasa udah ini mah udah kemarin belajar gitu. Jadi anak tuh cenderung bosan seperti itu gitu ya. Sehingga salah satu keterbatasannya yang pertama itu dari bukunya sendiri. Ya, sumber belajarnya ya. Sumber belajarnya kurang beragam kami itu. Kemudian tantangan yang berikutnya itu adalah melatih konsentrasi siswa. Karena kan kami di sini di Sukahurip itu ada sekitar 200 siswa ya dengan beragam karakteristik
dibiarkan kan? Ada solusinya berdasarkan tantangan yang ibu bapak hadapi. Nah, inovasi atau strategi solusi yang paling spesifik apa yang sudah diterapkan di SDN Sukahurip untuk mengatasi kendala-kendala yang tadi bapak ibu sebutkan gitu? Apakah boleh diberikan contohnya yang terbukti efektif dalam meningkatkan minat dan kemampuan literasi siswanya di sini? Nah, kalau selama ini kan anak-anak itu kalau ketika literasi lebih ke bawah itu buku pelajaran. Ya, betul. Nah, inovasinya lebih ke sekolah meminta kepada anak untuk membawa buku dari rumah, buku cerita dari rumah masing-masing, kemudian nanti dikumpulkan di sekolah dan nanti setiap orang dapat bergilir membacanya. Gitu. Oh, jadi saling jadi putaran ya. meminjam buku pelajaran, buku cerita tersebut gitu. Jadi anak-anak tidak hanya berfokus ketika literasi itu tidak hanya berfokus ke dalam buku pelajaran saja gitu, tapi anak juga saling meminjamkan bukunya gitu. Jadi saling menarik, apalagi kan yang namanya buku cerita gitu ya kan kadang anak tuh wah gimana Terbaru lah ya, gitu terbaru ya. gitu. Lihat judulnya aja udah lihat covernya. Kemudian dari covernya juga kan kadang anak itu kan dapat menarik daripada siswa sendiri gitu seperti itu. Apakah ada tindak lanjut seperti bagaimana kalau sumber belajarnya sekarang diganti jadi digital? Apakah akan ada seperti itu? Insya Allah kita usahakan ada, kami masih mengoptimalkan ya, karena kan yang namanya digital itu pasti perlu peralatan mendukung juga. Ini masih dalam tahap perencanaan. Oke, jadi mungkin sumber belajar digital masih perlu dukungan dari pemerintah ya, Ya. biar dioptimalkan. Ya. Tapi insya Allah nanti tindak lanjutnya itu akan ada, biar anak-anak tidak jenuh, apalagi anak-anak sekarang lebih senang memakai gadget ya di rumahnya. Mudah-mudahan literasi juga tidak hanya berjalan di sekolah, tapi di rumahnya juga Ya. bisa berjalannya. Nah, harapan kedepannya nih setelah dari kegiatan literasi praktik baik ini, apa sih yang Bapak Ibu inginkan harapan kedepannya, terus strategi apa yang akan dilakukan untuk memastikan praktik baik mengenai literasi ini bakal terus bertahan di sekolah dan menjadi budaya sekolah yang mengakar kuat gitu? Harapannya daripada kegiatan literasi ini diharapkan ini dapat mendorong motivasi siswa untuk dapat lebih giat lagi dalam belajar, untuk menjadikan sebuah bahwa belajar itu bukan beban, tetapi belajar itu adalah sesuatu yang menyenangkan, dan belajar itu menjadi pola pikir bahwa belajar itu merupakan sesuatu yang harus dilakukan hingga sepanjang hayatnya gitu ya. Kemudian ada pun strateginya, yang pertama ada penguatan seperti contoh ketika masuk kelas, ketika guru mengabsen bukan hanya sekedar menanyakan kabar saja, tapi guru juga bisa sambil bertanya, tadi kamu membaca apa? Ketika ada anak yang tidak sempat maju ke depan, mungkin di kelasnya bisa dikeluarkan oleh gurunya sendiri, tadi membaca apa, seperti apa. Kemudian dari hal itu juga bisa dapat juga dituangkan ke dalam jurnal pembelajaran yang dimana nantinya kami dari pihak sekolah, dari guru sendiri dapat melibatkan orang tua, sama-sama orang tua juga mengecek sejauh mana sih kemampuan literasi anak. Jadi bukan hanya guru saja yang mengecek literasi anak, tetapi ada juga kontrol dari orang tua sendiri. Kemudian dari segi sekolah nih, dari segi sekolah juga dalam kurikulumnya mungkin dapat mengintegrasikan literasi ke dalam kurikulum. Ketika penyusunan KOSP mungkin dari pihak kurikulumnya dapat memasukkan literasi ke dalam program belajar. Oh benar sekali ya Ibu. Nah selanjutnya mungkin pertanyaan terakhir dari saya. Bagaimana sih cara SDN Sukahurip mengukur dan mengevaluasi seberapa efektivitas dari pembiasaan praktik literasi yang sudah berjalan ini? Boleh dijelaskan? Untuk mengukurnya ya, tadi kan sudah ada jurnal ya. Nah kemudian dari jurnal itu sendiri dapat dilihat sejauh mana siswa membaca. Dari jurnal yang ada itu dapat terlihat sebanyak apa sih buku yang telah dibaca oleh siswa. Itu juga dapat dijadikan sebagai dampak evaluasi. Kemudian dari perilaku siswa. Kan ketika membaca itu pasti dari bacaan itu sendiri, apalagi yang dari yang fiksi itu kan pasti ada amanat ya. Ada ya. Nah, bagaimana daripada hasil
hasil bacaan tersebut dapat tidak sih merubah terhadap perilaku anaknya sendiri seperti itu ya. Kemudian dari membaca, ketika seseorang sering membaca, maka itu biasanya dapat mengasah pola pikir anak. Nah, dari hal tersebut dapat terlihat bagaimana perkembangan berpikir anak, baik itu di dalam pembelajaran maupun dalam pemecahan masalah gitu ya. Hebat sekali ya Ibu. Program ini semoga berjalan terus dan mengakar kuat menjadi sebuah kebudayaan di SDN Favorit. Paling sekian dari saya wawancara hari ini, semoga menjadi motivasi baik bagi saya. Sekian, terima kasih wawancara saya bersama Ibu Lala. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.